Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in khususan man sallama hadha kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi وفي الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatidz, sahabat-sahabat sekalian, melanjutkan pembacaan kitab Futuhul Ghaib karya dari Dua Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu Sirrahu. Al-Maqalatul Khamisatu Asyarah, masih membahas di maqalah yang ke-15. Maqalah ke-15 ini fil khawfi war raja'i, di dalam keadaan takut dan harapan, optimisme dan pesimisme, rasa takut dan rasa harap. Diceritakan beliau menyampaikan bahwa suatu malam dia bermimpi melihat seakan-akan beliau ada di sebuah tempat yang menyerupai masjid. Di dalam masjid ada kaum yang memutuskan diri khusus untuk beribadah saja, memutuskan diri dari hal segala macam kecuali dia beribadah saja di dalam masjid. Melihat ini, Tuan Syekh kemudian berkata dalam hatinya, masih dalam mimpi, beliau berkata dalam mimpinya, seandainya ada orang yang bisa mendidik mereka dan menunjukkan kepada mereka orang yang soleh yang bisa mendidik mereka sehingga apa yang dilakukan sama mereka ini tepat, itu akan bicara dalam hati Syekh. Ketika itu kemudian orang-orang yang ada di masjid menghubungi beliau, terus salah seorang dari mereka bilang, Ayis lima la tatakalam, kenapa kamu tidak bicara, kamu diam saja. Lalu kata Tuan Syekh, kalau kalian tidur, kalian rela, aku ngomong sama kalian, saya akan ngomong. Silakan saja. Maka kata Tuan Syekh ini, jika benar, jika kalian memang betul-betul komitmen memutuskan diri kalian dari apapun selain ibadah di dalam masjid ini, kau memutuskan diri dari makhluk untuk semata-mata kepada Allah, maka jangan sekali-kali kalian meminta sesuatu kepada manusia dengan lisan. Ya, kalian kan sudah memutuskan diri sama manusia. Pesan saya, jangan kalian minta sesuatu kepada manusia dengan lisan kalian. Jadi jangan minta, jangan pakai ada bicara. Tolong bantuin saya, soal apa saya kan kerja, saya masjid saja, minta saya kasih, minta saya makanan. Jangan kamu minta sama dengan mulutmu. Sudah begitu, kalau kamu sudah tidak bisa, kalau kamu sudah mampu tidak minta dengan mulutmu, maka jangan sekali-kali kalian minta kepada manusia dengan hatimu. Dan mulutmu kan gak ngomongnya, mulutmu gak ngomong mintanya. Yang minta sesuatu, kalau minta sodako, kalau minta apaan, kalau minta sesuatu kepada orang ini. Hatimu jangan minta ya, hatimu jangan minta ya, jangan punya harapan, jangan punya tetap di dalam hati, kau boleh kasih sih, kau boleh diberikan, jangan minta dalam hatimu. Karena kata Tuan Syekh, as-su'alu bil qalbi as-su'alu bil lisan. Minta dengan hati, meminta dengan hati itu seperti meminta dengan lisan. Bahkan kata beliau lebih parah meminta
hati ketimbang meminta dengan lisan. Kenapa? Karena hati itu manzarul haq. Karena hati itu tempat melihatnya Allah. Allah melihat kita ini bukan dari mulutnya. Allah melihat kita ini dari hatinya. Jadi kalau engkau meminta kepada dengan mulutmu, tapi minta dia dengan hati, itu lebih busuk, lebih bahaya, lebih besar itu. Lebih besar daripada kau minta dengan mulut. Kenapa? Karena tempatnya melihat Allah itu, manzarul haqnya itu adalah hati. Kan gitu. Inna Allah la yanzuru ila zawahirikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat kepada bentuk kalian. Yang Allah lihat adalah hati kalian. Jadi kan konsepnya begitu dalam Quran. Dalam agama Islam ini mematahkan anggapan-anggapan, tradisi-tradisi, status-status sosial sebelum ada Islam. Sebelum Islam itu, kalau orang keturunan ini, terus kemudian orangnya seperti ini, tinggi kelasnya. Terus kalau orang kulit putih, lebih tinggi kelasnya daripada orang kulit hitam. Orang bangsa Arab lebih tinggi daripada orang non-Arab. Itu kan zaman jahiliyah seperti itu kondisinya itu. Nah maka kemudian Islam datang itu ngurusin itu, ditegesin nama agama. Allah nggak lihat kalian dari fisik apapun, nggak lihat. Allah nggak lihat dari kualitas dirimu, nggak lihat. Engkau mau hafal artian, engkau mau hafal kitab berapa ribu pun, engkau mau hafal Quran pun, gitu ya. Itu kan kualitas. Tapi kalau kualitas hatimu itu buruk, maka nanti Quran yang akan melaknatmu, bukan orang lain yang melaknatmu. Quran sendiri yang akan melaknatmu. Kalau kualitas hatinya itu buruk. Jadi orang pintar tidak dilihat sama Allah. Kualitas pintarnya itu tidak dilihat. Mau dia profesor, kayak dia mau dokter, kayak dia mau dari dia kualitas itu. Yang dilihat sama Allah itu kualitasnya. Tidak apa kualitasnya. Hatinya kayak apa dia? Meskipun dia cuma lulusan SD, tapi hatinya bersih, lebih tinggi derajatnya daripada profesor, tapi hatinya buruk. Nah, itulah makanya kemudian kata Tuhan saya, engkau jangankan pakai mulut, pakai hati juga jangan pakai hati. Nanti mulutnya ngomong, tapi hatinya berundel gitu kan. Gue main kasih, gue gak dikasih gitu kan. Hatinya berundel itu jangan. Itu pesennya Tuhan Syekh. Kemudian kata Tuhan Syekh, summa lamu kemudian ketahuikan Allah Ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala kulla yaumin, setiap hari, huwa ya Allah fi sa'nin, di dalam keadaannya. Ketahuilah kalian, Allah itu setiap hari dia tidak berubah. Allah itu setiap hari itu ada dalam keadaannya. Dalam keadaan itu apa? Fi tagyirin, di dalam mengubah sesuatu. Wa tabdilin, dan mengganti sesuatu. Wa raf'in, dan mengangkat sesuatu. Wa khafdin, dan merendahkan sesuatu. Setiap hari Allah melakukan ini. Ada yang Allah berubah dari yang buruk menjadi yang baik, yang baik menjadi yang buruk, yang senang menjadi susah, yang susah menjadi senang. Itu setiap hari Allah tadbiri wa tabdil, merubah dan mengganti. Pun juga setiap hari kondisi Allah itu rafin wa khafdin, mengangkat dan merendahkan. Setiap hari itu setiap hari itu pasti ada manusia yang diangkat oleh Allah, dan ada setiap hari itu manusia yang direndahkan oleh Allah. Itu tidak berubah itu. Tidak berubah. Ikulla huwa fisain, kulla syai'in huwa fisain. Setiap hari itu Allah dalam keadaan seperti itu. Nah maka kata Tuhan saya, faqaumun, maka ada satu kaum yang Allah angkat hum pada mereka kaum ila iliyin, kepada iliyin, orang-orang yang tinggi, derajat yang tinggi. Wa qaumun, dan ada
satu kaum yahuduhum yang Allah turunkan hum pada mereka kaum ila asfal safilina pada paling bawahnya orang-orang yang bawah. Setiap hari ini ada yang Allah angkat derajatnya tinggi. Dulu kemarin belum jadi apa-apa, sekarang udah jadi apa-apa. Kemarin masih orang hormati banget, kemarin masih tinggi derajatnya, masih tinggi tahtanya, masih tinggi jabatannya. Hari ini udah punya apa? Udah jatuh. Itu setiap hari ada keadaan kayak gitu. Nah, fa khawful ladzina rafa'ahum, maka kata Al-Qur'an, fa khawful ladzina, maka ketakutannya orang-orang, fa khawful ladzina, maka ketakutannya orang-orang, rafa'ah yang mengangkat siapa Allahum pada mereka alladzina, ila ilihim pada orang-orang yang tinggi, ila ilihim pada derajat-derajat yang tinggi. Apa ketakutan orang itu? Ayyahutahum akan menurunkan siapa Allahum pada mereka ila asfalis safilina pada paling bawahnya orang-orang yang bawah. Warwajahum dan harapan mereka ayyuhum akan mengekalkan siapa Allahum pada mereka. Wa yahfazuhum dan menjaga siapa Allahum pada mereka alama atas sesuatu hum yang mereka allazina alaihi atas ma rupanya ma minal rofi dari ketinggian. Jadi ada orang yang tadi ketakutannya orang-orang, tapi kan ada orang yang diangkat derajat bersama Allah, ada orang yang diturunkan derajat sama Allah. Nah, Haufnya, ketakutannya orang yang diangkat derajat bersama Allah, ketakutannya adalah mohon agar Allah tidak turuni lagi mereka ila asfalis safilin kepada derajat yang paling rendah, kepada orang rendah. Harapan mereka orang-orang yang sudah diinginkan adalah mereka tetap berada dan terjaga di kondisi sebagai orang yang punya derajat tinggi. Itu khauf dan rojanya. Khauf dan rojanya orang yang sedang tinggi derajatnya, orang yang meninggikan derajatnya. Misalnya kemarin dia orang yang nggak rajin ibadah, tapi sekarang Allah berubah menjadi orang yang punya semangat tinggi terhadap ibadah. Sekarang rajin beribadah, gencar untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Maka orang ini khaufnya adalah jangan sampai Allah turunkan lagi dia menjadi orang yang anti maksiat. Ya Allah jaga agar saya tidak mengulangi lagi dosa-dosa yang dulu. Saya menjaga agar tidak lagi berada di lembaga-lembaga maksiatan seperti dulu. Dan harapannya adalah agar Allah tetap menjaga dia dalam posisi sebagai orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah. Nah itu khauf dan rojanya orang yang dalam keadaan tinggi. Wa khauful ladzina, sedangkan takutnya orang-orang. Wa khauful ladzina, dan takutnya orang-orang hattahum yang menurunkan siapa Allahum pada mereka ila asfalis safilina pada paling bawahnya orang-orang yang bawah. Ayyuhum akan mengakalkan siapa Allahum pada mereka. Wa yukhaliduhum wa yukhaliduhum, dan mengekalkan wa yukhaliduhum, dan juga mengekalkan siapa Allahum pada mereka alama atas sesuatu yang mereka fihi pada rupanya minal haqi dari keturunan. Wa wajahum, dan ada berharapan mereka ayyar ma'ahu, mengangkat siapa Allahum pada mereka ila ilihim pada orang-orang yang tinggi. Kebalikannya, orang kalau sedang dalam derajat yang rendah, maka ketakutan dia adalah jangan sampai mati dia masih dalam keadaan yang tinggi. Itu ketakutannya. Harapannya adalah agar Allah segera mengangkat dia ke derajat yang lebih tinggi. Ya,
tempat yang salah. Pun juga begitu dalam urusan dunia. Misalnya kita sedang diberikan kenikmatan sama Allah. Dulu kagak enak, sekarang menjadi orang yang tidak enak lah. Dulu hidupnya gak enak, sekarang hidupnya mulai enak. Maka ketakutannya adalah, ya Allah tolong jaga kami, jaga agar kami tidak diturunin lagi, hidup salah lagi. Itu khaufnya. Proyeknya adalah, ya Allah tetapkanlah kami dalam kondisi yang baik seperti ini. Yang kami punya harta, tapi juga kami punya kemampuan yang besar untuk melakukan ibadah. Nah, khauf dan roja ini, rasa khauf dan roja ini akan mendorong manusia, mendorong kita ini untuk tetap konsentrasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nanti tidak ada khauf dan rojanya, maka yang akan terjadi adalah dia akan lupa ingatan. Dulu susah banget, terus giliran kasih senang sama Allah, dendamnya luar biasa itu. Dendam jadi orang enak itu, dendam orang dulu susah waktu bertahun-tahun enak. Sekarang kan dendam apa gitu? Kayak orang kodok susahnya. Kayak orang kodok susahnya bertahun-tahun, kan kodok dendam dengan kesusahannya. Nah, akhirnya itu akan membuat dia menjadi hilang kontrol kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka khauf dan roja ini dikatakan manusia ini harus berada, harus hidup bainal khaufi wal roja. Kita ini harus hidup di antara rasa takut dan rasa optimis. Kita harus hidup di antara rasa takut dan rasa harapan. Kalau kita lagi jatuh, maka berharaplah kita agar kita ini menjadi orang yang tinggi. Jangan orang yang lagi rendah, jangan orang yang lagi jatuh, Anda kasih takut-takutin. Misalnya, dia jatuh dalam maksiat, bukannya Anda besarkan dia, malah Anda takut-takutin. Lu maksiat ya, udah selalu di belakang kalau kami begini, lupa ada ampun-ampunan. Dikasih khauf, tidak dikasih roja. Orang kalau jatuh dalam keadaan buruk, kasih roja. Allah Maha Pengampun, udahlah yang sudah yang depan Allah Maha Pengampun. Kalau anda kan bertobat yang benar-benar pun juga Allah masih akan dapat kita dulu. Tapi giliran kalau ada orang yang pede banget sama ibadahnya, lu ya, belum begini, lu apa? Pede banget dengan dengan amal ibadahnya, maka dia harus kasih khauf. Hati-hati ente rajin ibadahnya, rajin sholatnya, rajin zikirnya, rajin. Hati-hati dalam ini, hati-hati. Tapi bisa begini. Dia harus digituin, ada khaufnya harus sudah orangnya. Maka orang yang misalkan kita ketemu sama teman-teman atau orang yang sedang dalam keadaan buruk, jangan dikasih khauf terus. Kasihlah dia roja, sehingga dia punya optimisme itu. Sama seperti ketika Anda ketemu teman lagi susah, terus Anda datang, temannya lagi susah, terus Anda bukan dikasih optimisme, malah tambah pesimisme. Memang susah, ini semua dunia susah banget ini. Coba ada itu susah banget, kita susah emang, susah. Hati-hati nih makanya, kita malah kita takut ini, malah dikasih khauf. Bukan ya, urusan rezeki. Mau mengingat apa kita dibangkitin optimismenya dibangkitin optimismenya. Sudah kita anda mohon kepada Allah. Terus tapi kan saya udah berdoa terus, jangankan kita, Nabi aja lo, Nabi berdoa lama banget juga gak dikabul-kabulin. Emang mindahin kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram itu butuh berapa hari? Butuh berapa 2 tahun itu. Nabi itu doanya 2 tahun untuk berubah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil, itu 2 tahun Nabi doanya itu buat pindahin gituan. Padahal bukan urusan ekonomi gitu. Buat pindahin kiblat itu 2 tahun Nabi itu. Nabi Ayub berapa tahun itu kalau sakit itu. Baru 8 tahun Nabi sembuh. Nabi Yakub doa minta agar Yusuf segera dikembalikan. Nabi Adam itu berapa hari, berapa tahun itu pengen ketemu sama istrinya lagi setelah dipukulin, setelah dipisahin, baru ketemu lagi. Kita ini Nabi
bukan wali muda gitu kan. Jadi ya sudah. Jadi maksudnya digituin gitu, dikasih optimismenya, gitu ya. Dikasih optimismenya bahwa sudah berdoa saja. Nanti Allah tahu, Allah pasti tahu kebutuhan kita di waktu yang Allah tentukan, bukan di waktu yang kita tentukan. Itu namanya dikasih harum, dikasih roja, dikasih optimisme. Gitu. Pun juga begitu, kalau ada orang yang sedang jaya, kemudian dia lupa melampaui hidupnya, terus kemudian hidupnya lepas kontrol, Anda kasih harum ke dia, hati-hati, ini dunia ini nggak lama, urusan begini, dikasih harum, sehingga sehingga dia mau mengerem gitu, sehingga dia pengen bawa sendiri, tidak lepas kontrol. Nah, haum dan roja itu gampangnya kayak kita berkendara lah. Anda beli mobil, di motor secakep apapun, kalau nggak ada gasnya jangan beli. Kalau nggak ada gasnya. Atau secakep apapun nggak ada remnya, jangan dibeli. Mau secakep apapun tuh mobil itu, motor itu, kalau nggak ada gasnya atau nggak ada remnya, jangan dibeli. AC nggak ada, biarin aja kalau AC. Tip nggak ada, nggak apa-apa. Ya. Tapi Anda nggak ada rem, nggak ada gas, mau secakep apapun mobilnya, jadi kendaraan itu, ada waktunya Anda ngegas, ada waktunya Anda ngerem. Ada waktunya Anda dua-duanya yang ngegas juga, tapi juga jadi juga. Ada kondisi seperti itu kan. Kalau Anda lagi belajar mobil manual kan, komplis itu begitu istilahnya. Jadi hidup juga begitu. Nah maka dalam agama manusia tidak boleh lepas dari ini, tidak boleh lepas dari rasa roja dan rasa haum. Inilah yang Allah firmankan dalam Quran, Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Ceritakanlah, kabarkanlah kepada hamba-hambaku, kata Allah. Yang pertama, apa yang dikabarin? Anni anal ghafurur rahim. Kabarkanlah yang pertama, bahwasanya aku, anak dia aku. Ini kalau belajar bahasa Arab belajar Arab, ini tauhidnya double ini. Anni bahwasanya aku, anak dia aku, gitu. Bahwasanya aku, anak dia aku. Al-Ghafuru zat yang maha pengampun, Ar-Rahimu zat yang maha memberi rahmat. Ini namanya roja ini. Terus wa anna azabi yang kedua, wa anna azabi huwal azabul alim. Bahwasanya azabku, azabku ini azab yang sangat pedih. Ini namanya haum. Kalau ada orang yang sedang jatuh, maka kabarilah sudah. Kalau engkau ini kentor, kau punya satu gunung dosa, Allah akan kasih 2 gunung ampunan. Itu namanya al-ghafurur rahim. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi pernah bercerita. Kata Nabi, hati-hati, jangan sampai kau seperti ini. Apa kata para sahabat? Di zaman Bani Israil ada 2 orang bersaudara, kakak dan adik. Kakaknya orang ahli ibadah, adiknya bukan orang ahli ibadah. Tapi kakaknya terus mencela adiknya ini yang tidak mau beribadah. Sampai kemudian adiknya ini, sudah, kau ini memang putusan Tuhan. Apa kau memang putusan Tuhan? Biarkan saya berurusan dengan Tuhanku sendiri. Tapi kata abangnya, kau ini dasar beribadah, neraka, Allah bakal ngampunimu, tertutup surga buatmu. Oke, kira-kira begitulah kata Nabi. Maka kemudian 2 orang ini dimatikan bersama-sama sama Allah. Ketika diwafatkan, maka 2 orang ini kata Nabi dipanggil di hadapan Allah. Katanya Allah kepada abangnya, engkau ini siapa? Engkau ini Tuhan atau bukan? Enggak ya Allah. Ya kau bukan saya apa? Kalau engkau bukan Tuhan, kenapa kau menutup rahmatmu kepada saudaramu? Kenapa kau mengklaim bahwa aku tidak akan mengampuni dia? Maka sekarang kamu masuk neraka, saudaramu masuk surga karena rahmat. Kayak begitu. Justru adiknya yang akan manusia, dia justru masuk surga. Itu
artinya bukan pada bahwasanya kalau itu pasien tidak apa gue yang apa lain gue terus itu bukan di situ poinnya. Poinnya adalah bahwa si Abraham yang ingin masuk neraka ini karena dia sudah over dari sifat kehambaannya. Emang dia siapa? Bisa mengklaim-klaim, bisa menjustifikasi, bisa menuduh-nuduh, bisa memastikan orang ini masuk neraka lu. Doanya dosa lu. Emang siapa dia? Emang siapa? Kalau bahasa kita di mungkin bahasa kita, emang siapa kita yang kafir-kafirin sama orang? Di musyrik-musyrikin sama orang, emang siapa? Kok bisa dari kafir-kafirin sama orang, di musyrik-musyrikin sama orang? Atau kenapa kok bisa kafir-kafirin sama orang? Emang kita siapa? Jadi melewati batas kehambahan ini. Maka kemudian kita ada Nabi. Lalu si Abu Hurairah yang mendengarkan ini mengatakan jangan sampai ada orang seperti ini. Ketika si Abu Hurairah kagetnya. Sebegitunya rahmatnya Allah kepada hambanya, dan sebegitu azabnya Allah kepada hambanya. Yang tidak mengenal batas. Kalau itu lingkungan amal, ya pasti amalnya masuk surga. Kalau itu lingkungan amal, pasti artinya masuk neraka. Tapi Allah mengatakan begini, Annal Ghafurur Rahim. Dua ini, aku Al-Ghafurur, zat yang maha pengampun, Ar-Rahimu, zat yang maha kasih sayang. Orang kalau udah sayang, tidak dilihat buruknya, Anda punya anak, mungkin anak-anak tidak sekolah, atau anak-anak tidak sekolah. Apa seharian tidak dikasih makan tuh anak-anak? Ini anak-anak tidak nakal, tidak sekolah, tidak lulus sekolah. Itu senakal-nakalnya anak, apa kemudian Anda kasih makan tuh anak? Kan anak tidak melihat itu. Kenapa? Karena rohimnya Anda ini, rohimnya kita ini lebih tinggi daripada ini gitu. Nah maka rohim itu, Rahman dan Rahim itu lebih tinggi daripada Allah. Kenapa? Karena ketika Allah sudah memberikan rahmat, tidak akan lagi sudah melihat itu. Wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Rahmatku, kasih sayangku meliputi kulla syai'in, segala sesuatu sudah ada mencakup rahmatnya Allah. Maka ayat di sini Al-Ghafuru Ar-Rahimu. Sedangkan azab, kata Allah, azab itu Al-Azabul Alim. Nah, inilah ayat kita yang kemudian sekali lagi mengharuskan kepada kita semua berada bainal khaufi wal raja'i, antara rasa takut dan rasa berharap. Jangan takut banget. Kalau saya yang terima nih, terus masuk terima orang lain, ya boleh punya perasaan begitu, tapi jangan terlalu besar. Kalau ada wajahnya di segala, saya mampu dia, benar Allah mengetahuilah segala kebatasan saya. Itu namanya tahu dan ini diaplikasikan juga dalam kehidupan kita. Ini hidup di dunia ini ya harus ada tahu dan wallahu a'lam bishawab.